Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah di Minggu 9 Maret 2025. Biarlah kita mau datang dengan hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita ambil sikap berlutut. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kita undang Tuhan hadir. Biarlah Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layakkanlah kami Bapa, layakkanlah kami Tuhan untuk berada di hadirat-Mu Tuhan, untuk bersekutu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan, sebab Kau besar. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar Allah
selamanya besar. Raja selamanya besar. Raja selamanya besar. Raja beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus itu benar mau kita dalam doa untuk membuka. Selama Engkau besar atas kehidupan kami, sampai selama-lamanya namamu yang akan diagungkan ya Tuhan. Besarlah Allah kami, besarlah Tuhan kami, kekal sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami mau memuji Engkau, membesarkan namamu Tuhan, memuliakan namamu Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami atas setiap hal, setiap perbuatan besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Dalam ibadah kami Tuhan, ada terobosan, ada revival yang boleh terjadi di tengah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau salam kiri kanan kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Tuhan Yesus Yesus baik. baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat setia dan berkata, karena kita besar, Dia sungguh amat besar.
Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembahnya. Haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembahnya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tandingan. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, besarkan nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tandingan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, katakan haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, katakan oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau tetap bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan Yesus terbesar, Dia yang layak ditinggikan, dan Dia yang layak menerima setiap pujian, setiap sorak-sorai dan setiap mulut kita. Haleluya. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi,
Sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berpuji, aku sangat puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita biarlah masuk dalam hadirat Tuhan untuk mempersiapkan setiap hati kita. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengar, biarlah semuanya itu tersimpan dalam setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami
Tuhan. Haleluya. 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 Sebab kami ini milik-Mu dan kami di dalam hati-Mu. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah sama seperti Engkau ya Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Tuhan Yesus baik. Urapi hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Yes. Ya, biar jadi berkat baik jemaat yang ada di sini maupun Haleluya. teman-teman kami yang ikut secara daring. Amin. Kami hanya mau memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu sudah cukup bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu urapi, berikan kata-kata hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah perkataan hamba-Mu Tuhan, siapapun yang dengar baik secara langsung maupun di luar sana, jamah setiap hati dalam nama Yesus. Amin. Kita nyanyi satu lagu, ada satu lagu yang sangat saya Kau terbesar dan termulia. Kita teman-teman kita berdiri sama-sama. Terbesar dan termulia. Iya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Haleluya. Ajaib semua memuji-Mu. Dari awal kita nyanyi lagi dari awal ya. Dari awal, haleluya. Memuji segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari angkat tangan memuji. Ku angkat tangan memuji. Yes, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua waktu-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Muji-Mu sekali lagi. Biarlah semua
memujimu. Beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah. Nanti ada bocorannya. Koko Jerry dan The Gang, tolong siapin lagu. Sebab aku ini sudah belum? Oke. Iya, mari kita berdiri bersama-sama. Karena teknologi kita butuhkan untuk biar kualitasnya baik ya. Biar kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan maksudnya. Markus pasal 14 ayat 32 kita baca gantian ya. Saya pertama, saudara-saudara kedua sampai ayat yang ke-42. Di Taman Getsemani. Lalu kau sampailah Yesus dan murid-muridnya. Saya duluan, tenang, sabar. Ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan Iya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. ia maju sedikit, merebahkan diri ke kanan dan berdoa supaya sekiranya mungkin Iya. saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Iya. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidur karena engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 42 sama-sama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Saudara-saudara silakan duduk. Ini adalah saudara-saudara kalau kita baca Alkitab, kita pelajari dari kitab sinoptik ya. Sinoptik ya kurang lebih ya. Sinoptik. Ya, Injil sinoptik. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kurang lebih ada 10 peristiwa penyaliban Yesus. Kalau saudara mau belajar ya dari dia ditangkap. Dan kalau saya belajar, teman-teman, Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak.
Tapi sebelumnya Yesus mengalami bahwa ada seorang wanita mengurapi kepalanya dengan minyak narwastu murni seharga 1 tahun gaji. Ya, saya belajar. Dan menurut catatan, itu tuh minyak wangi yang sangat mahal harganya. Sampai Yesus disalib masih ada wanginya. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat fenomenal di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, sebelum dari Tuhan Yesus menghadapi salib, sebelum Yesus menghadapi salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan mari kita belajar juga, saudara-saudara, kemarin di Komsel, kita belajar ya saudara-saudara. Semakin takut, kita semakin takut ya. Semakin takut, ini di Komsel ya, hari Jumat. Waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita mengalami perasaan saja ya, kita rasa Yesus itu gak ada. Tidak bela kita, kita kayak tinggal sebagai yatim piatu. Gak ada papa, gak ada mama, berjuang sendiri. Gak ada orang yang peduli. Sebenarnya Yesus ada, cuma perasaan kita saja. Di saat itulah teman-teman, kita makin sungguh-sungguh berdoa. Sama seperti saya kasih contoh kisah Bartimeus. Bartimeus dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid bilang, diam. Kamu berisik. Bikin gaduh misalnya. Tapi dia makin keras berteriak. Waktu kita menghadapi tantangan, saudara, mari kita makin keras berteriak. Yesus tolong saya. Yairus. Dia bilang, Tuhan, tolong anakku sakit dan hampir mati. Yesus di tengah jalan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit. Ini di Komsel. Di tengah banyak orang, saudara. Dia merasa kujama jubahnya aku sembuh. Orang boleh dekat dengan Tuhan. Hanya satu orang yang menjamahnya. Kita dekat dengan Tuhan, kita jamah Tuhan. Amin, saudara. Doa kami sebagai hamba Tuhan, keluarga pastori. Kita LWM mengalami Yesus. Kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Biarlah cintamu, saudara, jatuh kepada seseorang bernama Yesus. Asaku jamah jubahnya aku sembuh. Di tengah banyak orang dia jamah jubah Yesus. Yang dia penyakit 12 tahun sakit pendarahan sembuh. Dan Tuhan bilang ada kuasa yang keluar. Sudah lewat saudara, mereka bilang, kenapa kamu nyusah-nyusahin guruin anak Yairus? Anakmu sudah mati. Karena kita saudara menghadapi tantangan yang begitu. Kesusahan yang ada saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Saudara, apapun yang kau alami, teman-teman yang di online, maupun yang di sini dengar. Hari ini kabar baik bagi kita. Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kadang saudara, kenyataan bahwa kita tuh untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kita chat bla bla bla, kita tanya di ini itu, dia jawab dengan cepat. Saudara, tanya ini tanya itu, dia dalam waktu beberapa detik jawab. Minta gambar, image ini, picture apa, dia kasih cepat. Tapi kau doa, kau seolah-olah Tuhan gak ada, saudara. Tuhan hanya bilang kepada kita, jangan takut, percaya saja. Dan Yesus, singkat cerita, Yesus bilang, talitakum ya, hai anakku bangkit. Saudara, apapun yang kau alami. Mungkin engkau rasa Tuhan gak tolong keluargamu. Tuhan gak tolong kamu. Tuhan kayak gak ada. Gak, dia lebih dekat daripada yang kau kira. Dia lebih nyata dari semua kenyataan yang ada. Oke, kita ke sini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Apa yang kita belajar, saudara? Waktu Yesus mengalami kesulitan, saudara, dia berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani kalau kita belajar dalam Alkitab ya, kalau nggak salah, adalah tempat favoritnya Yesus untuk berdoa. Saudara, waktu Yesus menghadapi masalah, dia menghampiri Bapa dalam doa. Begitu juga dengan kita, saudara. Waktu kita menghadapi masalah, jangan lupa berlutut di kamar. Berlutut kalau engkau punya ruang belajar, kayak saya punya meja belajar, ayo berlutut di situ. Kalau engkau tidak punya ruang belajar, sebelum kau baringkan badanmu di kasur, berlututlah di kasur. Kenapa saya lakukan begitu, saudara? Mari hampiri Tuhan dalam doa. Dia hanya sejauh
berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Mau berseru kepada Tuhan, amin. Berseru, manggil dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus berdoa. Demikian juga kita orang percaya berdoa. Waktu usaha kurang laris. Waktu hadapi masalah kesehatan. Waktu ada masalah, saudara, sama seperti Alkitab bilang sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut. Saudara, ada di Alkitab itu ada kata sekonyong-konyong, kok ada masalah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, itu kata sekonyong-konyong artinya. Kok ada masalah, ada aja masalah dalam kehidupan kita. Berseru dan memanggil namanya. Kok Tuhan seperti nggak ada? Yesus, Yesus, Yesusku, berseru. Yesus, Yesusku, panggil namamu. Kok Tuhan gak ada? Bapa, Engkau sungguh baik. Jadi saudara, waktu ada masalah, jangan lupa berdoa. Yang kedua kita belajar dari Yesus, saudara. Apa yang dilakukan? Itu kurang lebih ada 4 ayat. Ya, saya nggak perlu detil-detil ya. Kalau dalam pelajaran baru saya buka semuanya buat jemaat. Ada 4 kali ditulis Yesus berdoa. Yang berikut saudara, setelah Yesus berdoa, yang kedua dia apa? Ayat 33, baca sama-sama. Om Aris tolong buka ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Jadi waktu kita mengalami kesulitan, mari kita minta dukungan doa dari saudara-saudara kita. Pak Gem tolong doain. Atau kalau saya di Komsel, saya minta tolong doain jemaat. Saudara jangan lupa, teleponlah kami kalau engkau mengalami kesulitan. Share lah. Tolong doain. Ini usaha bla bla bla. Ini masalah gini. Mungkin kami tidak pintar dalam memberikan nasihat atau advice kepada saudara. Tapi kami punya doa. Kami bisa mendukung saudara-saudara dalam doa. Jangan takut kalau engkau merasa susah. Coba telepon. Mari kita share. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jangan lupa kita butuh dukungan orang lain. Amin. Bisa bilang amin? Butuh dukungan orang lain. Yang ketiga saudara, yang kita belajar ayat 36. Ya Aba, ya Bapa. Yang ketiga adalah kita, saudara, mengakui bahwa adalah Bapa kita. Jadi waktu saudara mengalami masalah, jangan takut kita tuh bukan anak yatim. Jangan takut kita tuh bukan anak-anak yang dibuang. Jangan takut kita tuh bukan anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia adalah Bapa yang baik, saudara. Bisa bilang amin. Dia Bapa yang baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ini untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, bukan Bapa yang 1-2 minggu, 1-2 tahun. Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya, waktu saudara mengalami masalah yang penting. Yang pertama, satu, saudara, kita berdoa. Yang kedua, sharing kepada orang lain. Yang ketiga, saudara panggil Bapa. Anak-anak tuh paling nyaman dengan Bapa. Anak saya tanya sama saya, Papa, 1 tambah 1 berapa? Saya bilang 3. Kalau 2000 tambah 1000 berapa? 3000. Dia langsung ambil kesimpulan. Papa kalau tanya duit, benar. Kalau tanya yang lain, salah terus. Pokoknya kalau tanya duit, gue jawab benar aja. Kalau tanya yang bukan duit, gue jawab salah. Ya kita main sama anak ya, nah itu dia senang dia. Itu Bapa di dunia, saudara. Ingat kita punya Bapa loh. Hanya Alkitab yang mengajarkan umatnya untuk memanggil Tuhan itu Bapa. Yang lain enggak. Kami bangga mempunyai Allah sama seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Saudara bangga jadi anak-anak Bapa di sorga, amin. Coba kita, ini saya agak belok sedikit. Yohanes 1 ayat 12, tolong Om Aris. Yohanes 1 ayat 12. Wow, ini keren loh. Kadang kita lupain ayat ini. Yohanes 1 ayat 12. Ini bagus sekali ayatnya. Baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak. Sebenarnya itu hak. Menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Jadi kita adalah anak-anaknya. Kita punya hak. Saudara perhatikan, pembantu, jangan bilang pembantu ya. Sekarang tuh sudah ada tidak ada istilah pembantu. Sekarang ART, asisten rumah tangga. Nggak mungkin tidur di kasur saudara. Betul apa enggak? Itu bisa ditempelin, diusir itu. Tapi kalau anak, dia mau guling-guling di kasur papanya juga boleh. Tapi kalau ART, biasa kan bapak-bapak kan punya gelas khusus. ART nggak mungkin minum dari situ. Anak mau bodo amat, dia pulang, dia harus langsung minum. Karena dia tahu punya bapak. ART nggak mungkin pakai mobil papanya. Tapi kalau anak, kapan dia pakai bis? Nah, jangan takut, kita dia anak-anak Bapa di sorga. Kenapa kita lupa bahwa kita tuh punya hak? Kita punya hak untuk menikmati berkat Tuhan loh. Jadi orang Kristen itu bukan susah amat. Memang kita bilang siapa yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Tapi bukan berarti jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen susah banget. Enggak juga sih saudara. Tuhan bisa hibur. Tuhan bisa hapus air mata orang-orang. Tuhan bisa hibur hati yang sedih. Ada satu ayat yang bilang, ada saat murid-murid datang, Tuhan kami sudah tinggalkan segala sesuatu ikut Engkau. Tuhan Yesus bilang, kamu pada masa sekarang dan pada masa akan datang, kamu akan menerima bla 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 bla. Jangan saudara bikin, jadi orang kaya. Enggak, itu secara rohani saudara. Tuhan tuh selalu lihat dari kekekalan. Yang saya belajar, misalnya gini, lebih baik dia ini gak usah dilahirkan.
Karena Tuhan tuh selalu lihat dari kekekalan. Karena kalau dia lahir, dia berdosa masuk neraka. Tuhan gak mau. Lebih baik dia gak usah dilahirkan, kata Tuhan. Jadi sudut pandang Tuhan itu selalu dari kekekalan. Coba kita belajar yang lain. Segala sesuatu yang kelihatan, kita bilang kan, semua yang kelihatan adalah sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi Tuhan selalu lihat dari kekekalan, saudara. Itulah kita belajar firman Tuhan. Makanya kalau kita belajar firman Tuhan nih, logika nggak akan masuk, saudara. Oke ya. Yang ketiga tadi, akuilah dia sebagai Bapa kita. Amin. Yang keempat sekarang. Nah, waktu kita menghadapi masalah yang keempat. Masih ayat 36. Kita lihat. Cawan ini ada orang luar negeri khotbah, bukan cawan, cangkir. Kalau kita cawan. Saya kalau dengar khotbah orang luar negeri pakai bahasa Indonesia itu lucu-lucu. Mereka tuh salah-salah ngomong jadi artinya tuh jadi beda. Kita jadi malu sendiri. Kita tadi pagi kami di jalan tuh dengar khotbah tuh lucu. Dia salah ngomong maksudnya. Kayak misalnya Daniel dilempar ke dalam lubang singa. Kalau orang luar khotbah, Daniel dilempar ke dalam singa punya lubang. Oh, kita kan bingung. Ini kan aneh mereka khotbah itu. Kita kembali ke sini. Yang ke berapa sekarang? Ke yang keempat ya. Nah, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, maksudnya apa, saudara? Kita di dalam kisah Yairus, jangan takut, percaya saja. Artinya apa, saudara? Percayalah bahwa percayalah kepada Tuhan, serahkan untuk jadilah kehendak Tuhan. Maksudnya gitu ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Daud bilang begini, lebih baik aku jatuh ya. Aku jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada aku ditimpa oleh tangan Tuhan. Kurang lebih begitu. Lebih baik saya jatuh ke tangan Tuhan daripada aku ditimpa oleh tangan Tuhan. Gitu. Daud bilang begitu. Karena dia bikin salah. Dia bikin sensus untuk membanggakan dirinya. Nah, saudara, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang saudara, kehendak Tuhan tuh, kenapa kita tuh suka ngomel? Kenapa kita suka bersungut-sungut? Karena kita tidak tahu ujungnya. Yang mengerti bilang amin. Kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita nggak percaya, kita mulai protes sana protes ini, karena kita tidak tahu ujungnya. Sedangkan Tuhan sudah lihat sampai di ujung sana. Kenapa si A tidak nikah sama si B? Tuhan sudah tahu ujungnya, nanti kamu begini. Tuhan gak kasih. Kenapa kamu tidak kerja di situ atau tidak usahain itu? Karena Tuhan sudah tahu ujungnya. Jadi saudara, kadang kita tuh protes saja, saudara. Kita tidak bisa lihat sampai di ujung. Firman Tuhan bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan orang zaman dulu tuh, saudara, itu kalau nggak salah ya, di kakinya tuh, ujung kaki ditaruh pelita. Kalau nggak salah. Jadi jalan tuh di jalan sepotong-sepotong begini. Hanya lihat beberapa meter ke depan. Itulah. Saya juga baru mengerti, saudara. Kalau orang ada di atas rumah, jangan turun ambil. Karena rumah orang zaman dulu tuh dirancang supaya kalau ada apa-apa dia lari, dia nggak turun ke bawah lagi. Dia bisa menyelamatkan diri. Ada ayat yang bilang, kalau kamu ada di atas rumah, jangan turun untuk ambil barang. Ada ayat begitu. Karena rumah zaman dulu sudah dirancang untuk kalau ada bahaya mereka lari, jadi rumahnya aja dia tinggal gitu. Kayak rumah zaman sekarang ya. Saudara, itulah kita, waktu kita dalam kesulitan, saudara. Ada satu rahasia yang Alkitab ajar kepada kita. Apa, saudara? Berdoa. Bisa bilang amin sih jemaat Tuhan? Berdoa. Kata-kata ini kayak orang sekarang udah nggak laku ya. Berdoa terus. Iya, yang pertama berdoa. Kerja. Silakan. Nanti kita lihat, saudara. Orang yang tidak berdoa. Kita baca selanjutnya ya, ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Emang lawan dari doa itu tidur. Emang paling, saya punya video saudara zaman COVID. Ada video saya kasih judul, saat yang terbaik untuk tidur. Jadi kami lagi berdoa, keluarga. Lagi berdoa. Ada videonya. Ada 2 jiwa di keluarga kami lagi ambil posisi di sofa udah tidur.
Jadi saya video sambil nyanyi. Inilah saat yang terbaik untuk berdoa. Untuk tidur. Saat doa. Alkitab sudah tulis. Jadi hati-hati loh saudara. Hati-hati. Siapa yang tidur waktu berdoa, dia nanti bisa jadi sama seperti siapa? Eutikus. Eutikus ya, ngantuk. Karena Paulus atau Petrus sih? Paulus khotbah lama sekali. Dia duduk di jendela, kata Om Yoyo guru saya almarhum, kaki satu di luar, kaki satu di dalam. Itu kan jendela. Dia duduk begini, sender gini di jendela. Paulus khotbah lama dari malam sampai pagi, bayangin. Dia jatuh mati, boom. Untung Paulus baik. Paulus datang, doain, bangkit lagi. Kalau pendeta zaman sekarang, bawa ke ICU. Nggak usah didoain lagi. Kita bikin malam penghiburan buat keluarga. Ya saudara-saudara jangan tidur ya. Amin. Kok aja satu orang bilang amin? Nggak boleh tidur. Ingat, siapa yang berperang di bawah? Siapa yang angkat tangan? Siapa yang berperang? Yang berperang siapa? Yosua. Yosua ya jemaat. Saudara berperang itu lagi live, maaf ya saya ngomong, lagi live tuh, lagi ngajar anak-anak yang guru, lagi jadi admin, lagi urus yang di lapangan, lagi proyek, lagi ukur ini belum dimaki-maki orang, waduh saudara itu lagi berperang. Kalau hamba Tuhan gak berdoa, lu aja yang perang. Itu prinsip bagi kami, buat saya. Saya sebagai Musa, sebagai Harun, sebagai Musa, sebagai hamba Tuhan, saya harus angkat tangan buat jemaat terus. Karena mereka di bawah tuh lagi kerja, lagi perang. Kalau kami tidak angkat tangan, berapa banyak korban di sana? Iya kan? Mereka juga bukan main-main, nanti kita angkat tangan, iseng-iseng yuk. Soalnya kalau Musa angkat tangan, menang, kalau Musa turun tangan kalah. Harun dan Harun bilang, isengin Musa yuk. Tangan begini, kasihan. Maju, emang film? Bukan. Saudara, itu rahasia doa. Seorang mendoakanmu. Saudara tahu lagu ini? Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakan. Ada seorang yang doain saudara tiap hari. Tuhan Yesus juga. Baca Yohanes 17 dan beberapa ayat lain. Aku mendoakan kamu Petrus supaya kalau kamu sudah kuat, kuatkan yang lain. Saudara, kalau kita ada sampai hari ini juga karena doa orang lain. Saya juga ada sampai hari ini karena doa saudara-saudara. Saudara juga ada sampai hari ini karena doa orang lain. Minimal doa dari gembala. Puji Tuhan. Jadi saudara, mari kita berjaga-jaga. Amin. Setelah itu Simon sedang tidur kangkang. Kalau saya tuh dengar, saya tuh suka yang dramatik ya. Selama saya belajar tentang Tuhan Yesus di dalam Gebada, gerakan baca dengan Alkitab, tidak ada nada yang emosi. Ini kalau saya kan, Simon, lu tidur ya? Enggak. Saudara kalau nonton di dalam videonya, Simon, lu tidur? Gimana sih kalau logat Jakarta? Kamu tidur ya? Coba bapak-bapak di sini lihat anaknya, orang gue lagi berdoa, lu tidur. Rasa-rasa jepret pakai apa? Karet lah. Siram air panas. Atau apa? Ikat kaki tangannya baru teriak ada kebakaran. Nanti mau lari gimana? Udah kebakaran. Kita kan emosi. Tapi kalau Tuhan, saudara, tidak pernah emosi. Saudara, bukan saya suka yang dramatik. Saudara harus dengar kata-kata Tuhan yang berperan jadi Tuhan Yesus. Ya. Simon, kamu tidur ya? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Puji Tuhan. Nah siapa yang tidak berdoa saudara? Siapa yang tidak berdoa? Coba kita baca ayat 50.
Markus 14 ayat 50. Kita baca dari ayat yang ke-43 deh. Waktu Yesus masih berbicara, munculnya Yudas. Salah seorang dari ke-12 murid itu bersama-sama dengan dia. Dan serombongan orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua. 44. Orang yang menyerahkan dia, maksudnya Yudas, setelah memberitakan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, Rabi itu artinya guru ya. Lalu mencium dia. Mereka semua memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Mungkin dia pikir mau hajar lehernya, tapi kena kupingnya. Mungkin. Atau dia iseng mau kuping aja. Nggak tahu lah. Dalam keadaan ngantuk kan. Mau hajar di mana kena kuping. Puji Tuhan kuping yang kena. Ayat 48. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 50 baca ya. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Orang yang tidak berdoa, ini akibat. Waktu datang tantangan, lari. Saudara-saudara, jangan anggap remeh kuasa doa. Ada tantangan, lari saudara. Apa artinya mereka melarikan diri? Satu, menghindari karena sesuatu yang menjijikan. Dia menghindar. Karena ada sesuatu yang menjijikan. Bayangin saudara. Gurunya ditangkap. Ini arti menurut kamus ya, saya cari tahu. Dia lari karena ada sesuatu yang menjijikan. Karena apa? Tidak berdoa. Dia anggap gurunya ditangkap itu menjijikan. Dia anggap karya salib menjijikan, saudara. Ada orang-orang yang lari karena tidak berdoa. Ada beberapa minggu ini ada seseorang ya, entah saya sih nggak terlalu kenal. Dia convert imannya ke agama yang lain. Jadi sebenarnya siapa sih? Gua nggak kenal juga. Jadi heboh. Dia nggak pernah berdoa. Lari itu sama seperti murid-murid. Tidur. Tadi kan ada ayat yang bilang, berjaga-jagalah, roh memang penuh, roh itu willing, roh itu ready. Bahasa Inggrisnya tulisnya, spirit is ready. Maksudnya roh itu ready mau berdoa. Tapi daging, flesh itu lemah, sakit. Sakit. Alkitab tulisnya dalam kamus itu ditulis kata sakit. Kita kembali ke sini saudara. Orang yang tidak berdoa akan lari. Saudara, jangan anggap remeh hal berdoa. Sekali lagi saya bilang. Berdoa minimal 1 jam saja. Lama amat. Jangan tawar-tawar lah sama Tuhan. Nanti saya kasih contoh. Saudara kalau biasa berdoa 1 jam juga kurang. Satu jam itu minimal. Saya ada tulis misalnya 1 jam memuji Tuhan berapa menit. Kayak anak saya bikin di sekolah apa? Bermazmur apa sih? Yang bermazmur. Bermazmur pun bukan betapa hebat. Itu bukan. Bermazmur tuh misalnya Kau Tuhan Allah yang berkuasa. Gitu ya. Ke gereja saudara-saudara kita tuh. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Nah itu bermazmur. Mazmur. Yang kedua saudara itu berapa menit? Yang kedua kita memuji-muji Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar.
Yang ketiga, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih, istri, anak, bla bla, usaha semuanya, lingkungan bangsa itu sudah berapa menit. Yang berikut, kita diam, coba menantikan Tuhan. Yang keempat, kita membaca Alkitab. Baca Alkitab boleh satu perikop, satu judul. Boleh. Jangan kejar sampai Wahyu, nggak akan cukup 1 jam. Sedikit saja, saudara, sedikit saja. Terus, diam. Roh Kudus mau bilang apa? Coba diam, Roh Kudus bilang apa? Beberapa hari lalu Roh Kudus bilang sama saya, kamu diam dan tenang, aku berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Roh Kudus ngomong dengan kencang di kupingnya saya. Yang berikut saudara, setelah kita mendengar apa kata Roh Kudus, kita mengucapkan kayak di Komsel bilang, kita mengucapkan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara ingat firman Tuhan yang mana ucapkan. Itu ya. Yang berikut saudara, mengaku dosa Tuhan. Saya perbuatan pikiran, perkataan perbuatan saya. Tuhan ampuni saudara. Yang berikut mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain ini memakan waktu yang lama. Keluarga A, 2 anaknya, 3 pembantunya. Usahanya ini. Belum pegawainya. Belum ini. Waduh dosa itu paling lama. Keluarga B, usahanya ini, anaknya ini. Dia lagi begini. Keluarga C, dia lagi kerja di sini, dia lagi bikin ini. Itu aja udah mau setengah jam lebih, saudara. Belum doain papa mamamu, belum doain orang sakit. Wah, bakalan lama. Makanya 1 jam itu standar, saudara. Yang berikut, belum kebutuhan sendiri Tuhan. Saya pingin mobil ini misalnya. Saya pingin rumah di sana. Saya pingin gini. Tuhan, saya pingin bla bla bla. Dan yang terakhir, jangan lupa doa dalam bahasa roh. Kalau kita lakukan ini, saudara, yang saya tulis di sini, itu 1 jam itu pas, malah kurang. Oke ya. Jadi orang-orang yang tidak berdoa, saudara, akan melarikan diri. Yang berikut arti dari melarikan diri ya. Yang kedua adalah, saudara, menghindari karena takut. Dia takut. Dia lari. Yang berikut arti dari melarikan diri adalah artinya menjauhi. Lari, menjauhi. Menjauhi siapa? Dia, saudara, padahal sebelumnya sama-sama Yesus. Makan bersama-sama, mujizat bersama-sama. 5 roti 2 ikan kasih makan sekian orang. 7 roti 4 ikan ya. Kasih makan sekian ribu orang. Perahu mereka yang ditiup angin, Yesus redakan. Orang yang Bartimeus buta disembuhkan, Lazarus mati dibangkitkan, dan pohon itu yang diutuk saudara, pohon ara, mereka alami semuanya karena tidak berdoa, hilang semuanya. Mari saudara, berapa banyak orang anak Tuhan yang hilang. Saya itu sebagai gembala tuh sedih loh saudara-saudara. Sedih kenapa? Orang yang dulu ibadah bersama kita, mereka sekarang di mana? Itu yang pertama. Kalau mereka beribadah di tempat lain terus berfungsi dan bertumbuh, gua angkat gua jempol. Kalau bertumbuh dan berfungsi di tempat lain. Kalau hilang, itu yang bahaya. Hanya saya sebagai hamba Tuhan karena sedih saudara. Si A, si B, si C kalau bertumbuh dan berfungsi di tempat lain. Ada teman kita yang lain. Teman itu jadi hamba Tuhan. Temannya jadi pendeta. Dulu kan di sini. Baptis di LWR. Bagus. Tapi kalau yang terhilang. Sedih loh saya loh. Tidak berfungsi. Jadi Asyir juga istilahnya nggak ada. Pergi ke gereja yang, ya sudah pokoknya lu gak kenal gue, mau kenal lu, selesai ibadah pulang, selesai. Tidak ada, sumbangsi atau apa sih maksudnya? Buat gereja. Puji Tuhan saudara ikut pelayanan di sini, saudara jadi Asyir, saudara jadi singa, saudara jadi apapun itu, saudara berfungsi di gereja lokal. Yang menyedihkan saudara, mereka yang sudah pergi dan tidak berfungsi, mati rohaninya. Itu membuat hati saya itu sedih sekali. Karena apa? Tidak berdoa.
Yang berikut arti yang ketiga dari melarikan diri adalah mengucilkan. Bayangin, gurunya dikucilkan. Dikucilkan. Ditinggal sendiri. Menghadapi salib. Petrus juga yang bilang, Tuhan, sekalipun semua orang pergi, aku tidak menyangkal engkau. Yesus saya bilang, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, ayam, apa gimana? Ayam berkokok 2 kali, pokoknya begitu. Ada satu ayat yang saya senang. Waktu Petrus menyangkal Yesus, mata dia dan mata Yesus itu tatap-tatapan. Dia nggak tahan. Dia pergi. Dia bertobat. Yesus lihat ke Petrus. Yang saya belajar, saudara, kenapa murid-murid itu melarikan diri? Kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Karena waktu itu mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Mereka belum penuh Roh Kudus. Jadi mereka tuh bukan jadi antikris, bukan. Karena memang kelemahan. Itu kelemahan manusiawi, saudara. Mereka lari. Dan akhirnya kalau kita lihat, Petrus dan lain-lain dipulihkan. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Itulah saudara mengapa kita harus berdoa. Kalau saudara baca lagi kitab Kisah Para Rasul. Itu mereka hidup dalam doa. Saudara, kehidupan jemaat yang berdoa. Hari ini saya mau ajak saudara kita semuanya. Mari kita banyak berdoa. Amin. Kok 1 jam, Pak Gem, kok 1 jam? Saudara coba aja. Coba. 1 jam saudara tidak akan cukup. Sudah mau buru-buru. Kadang saudara, saya bukan, sorry, saya minta maaf, tidak ada maksud apa-apa. Saya kalau doa online, kadang sampai 3 device. Aduh. Karena kalau nggak ikut yang satu, ini dicariin. Di gereja lokal gue harus berdoa sebagai gembala. Belum yang di yang sini. Kalau hari Sabtu tuh, saya 3. Tuh. Bukan mau sosok, enggak saudara. Karena kita tuh mau berdoa bagi bangsa ini. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa. Ada satu ayat lagi saudara. Jenis ini, ada satu cerita, jenis ini tidak dapat dihadapi kecuali dengan berdoa. Ada jenis-jenis yang kita nggak bisa hadapi sendiri saudara. Kita menghadapi orang-orang tuh yang otaknya, aduh saya ngomong kasar. Pola pikirnya atau apa? Intelektualnya tuh sempit. Intelektualnya tuh sempit sekali. Nah kita nih hadapi yang begini. Jenis ini. Jenis ini tidak dapat dihadapi kecuali dengan berdoa. Ada satu lagi. Jenis ini tidak dapat dihadapi kecuali dengan berdoa dan puasa. Ada orang tuh intelektualnya tuh, aduh saudara. Karena kalau hadapi pegawai atau apa yang intelektualnya sangat begitu, kadang terlalu pintar juga sombong. Dia anggap diri dia lebih baik dari semua gereja. Ada seseorang, dia bilang gereja A sesat, gereja B sesat. Aduh, lu siapa? Ada orang yang begitu loh saudara. Oke ya, sudah saudara. Yang penting intinya saudara. Ini kalau saya mau kongsi baca. Ada satu ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita baca itu saudara. Nggak usah baca juga saudara-saudara udah hafal. Nggak usah buka juga sudah hafal. Coba tutup mata. Hafal sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3, 2, 1. Ya. Tetaplah berdoa. Kenapa kita berdoa saudara? Karena kita miliknya Tuhan. Amin. Kamu milik siapa? Bukan milik setan kan? Bukan milik dunia ini kan? Karena kita miliknya Tuhan. Kita ngobrol terus dengan dia. Kita berdiri. Saudara diberkati, amin. Sebab aku ini milikmu. Ini lagu ini sangat-sangat saya teman-teman. Tuhan dengar seruan hati kita. Dan keluhnya kita tidak tersembunyi. Kadang hanya air mata. Dalam kesesakan kita mau berdiam dan berharap kepada Tuhan.
Yesus sumber kekuatan kita. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi lagu ini tuh saudara. Lagu ini sangat-sangat memberkati saya pribadi. Saya harap juga memberkati kita ya. Juga teman-teman yang di online yang ikut saudara. Kita adalah milik Tuhan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Itu main di mana? Tadi apa? A. Coba cek A. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Haleluya. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah, untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu,
aku. Mari nyanyikan lagi, sebab aku ini milikmu. Ini milikmu. Haleluya, haleluya. Hatimu, kasih setiamu, ya. Sebab aku ini milikmu. Jangan pertahankan hidupmu di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pertahankan hak kami. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari serahkan hidupmu. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sila jemaat Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, Tuhan, Bapa, cawan ini kalau mungkin lalu-lalu daripadamu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Hari ini juga Tuhan hanya mau kau serahkan. Jangan pertahankan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Jangan pertahankan ketakutanmu, jangan pertahankan kekhawatiranmu, jangan pertahankan pemikiranmu. Datang pada Tuhan, Dia Bapa yang baik. Biar kehendakmu yang jadi Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara, mari berlutut di depan. Kita jangan bosan-bosan datang kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup saudara. Bukan kehendak siapa, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara-saudara. Saudara-saudara mau didoakan, mari berlutut di depan. Kita lebih baik-baik banyak berdoa. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Mari jangan pertahankan hatimu, kehendakmu yang menghidupkan aku. Katakan, sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Bapa di sorga, sebelum hamba berdoa, pakailah hamba Tuhan berdoa bagi jiwa-jiwa ini. Engkau milik Tuhan, jangan takut. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup. Serahkan hati, serahkan kekhawatiran, ketakutan dalam nama Yesus. Sebab aku milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiaku yang menghidupkan Bapa.
Kehendak-Mu adalah kehendak yang sempurna, Tuhan. Kami hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata kami, Tuhan. Tapi Kau melihat jauh sampai kedalaman, jauh sampai ending daripada apa yang ingin Kau harapkan, apa yang ingin Kau kehendaki dalam hidup kami. Pada siang hari ini, Tuhan, kami mau deklarasikan, jadilah hidup kami sesuai apa kata Engkau saja. Jadilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Tidak ada hak lagi yang harus kami pertahankan. Kami lepaskan semuanya hanya kepada-Mu, Tuhan. Yang terbaiklah yang akan terjadi atas kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati banyak tantangan, banyak pergumulan hidup, tapi kami percaya, Tuhan, kami sedang dimurnikan untuk menjadi emas yang murni, ya Tuhan. Maka dari itu, Tuhan, kami mau tetap terus berjaga-jaga. Kami mau tetap terus berdoa. Kami mau tetap terus mencari wajah-Mu hari lepas hari. Sebab nafas kami adalah terletak di dalam doa kami. Ketika kami tidak berdoa, artinya kami sedang melarikan diri. Kami sedang menjauh daripada kasih karunia itu. Tetapi ketika kami mau berdoa, kami mau menyembah, kami mau bermazmur dan memuji Engkau, kami mau bersaat teduh, kami mau mengucapkan setiap janji-janji-Mu, artinya kami sedang ingin mendekat dan lebih dekat lagi dengan pribadi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kebenaran yang begitu berharga dan begitu indah atas kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terus urapi Bapak Gembala kami,
dengan hikmat dan marifat daripada surga. Amen. Setiap pergumulan apapun yang ia hadapi saat ini Tuhan, Tuhan yang campur tangan. Ketika ia membela pekerjaanmu Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan atas kehidupan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, matakan firman-Mu di dalam setiap hati kami, untuk dapat kami renungkan, untuk dapat menjadi rema yang besar dalam kehidupan kami, menjadi bekal dalam kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, baik persembahan pertama kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, juga persembahan kedua kami, baik bagi sarana dan prasarana di gereja kami. Tuhan berkatilah semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan apa yang kami miliki, bukan dengan tidak apa yang kami miliki. Semua berkat kami sadar adalah milik Engkau. Kami mau berikan semuanya dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan pertama kita seperti biasa ditransfer ke rekening gereja, dan setelah itu persembahan kedua yang sudah ada di amplop saudara semua boleh ditaruh di kotak yang ada di tengah. Besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Ya, kita akan melihat pengumuman LWR Weekly News seperti biasa. LCD nanti ini akan bantu. Oh iya. Saya Muhammad LWM bersama saya Ken di LWM Weekly News 9 Maret 2025. Berikut jadwal sepekan kita. Setiap pagi jam 5 kita berdoa mesbah pagi. Mari kita awali hari kita dengan berdoa. Dan pada malam hari setiap hari Senin sampai Kamis jam 7 malam kita ada menara doa khusus. Marilah kita bertumbuh dengan kebenaran firman. Di hari Jumat jam 7 malam kita ada konser di gereja LWM. Mari kita bersama-sama berkumpul, saling sharing akan kebenaran firman Tuhan yang kita dapat untuk bersama-sama bertumbuh mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan
di hari Sabtu kita ada ibadah gereja jam 4 sore. Mari kita membawa anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bisa mengandalkan Tuhan. Dan jam 5 sore kita ada pelatihan untuk pelayan Tuhan untuk hari Minggu. Minggu kita ada ibadah raya jam 9 pagi di LWM. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah semua hati taat yang pada Tuhan. From the morning to the evening, I can sing your praise all day. From the prison to the garden, you're the God who's breaking chains. When I look back at the whole life, there's a silver light of grace. I can't wait to Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Sekian minggu ini, saya Ken, saya pamit undur diri. See you semua, God bless. forever we'll be singing like used to this. I'll never be used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ternyata dia minggu ini hostnya. Oke, puji Tuhan. Pengumuman tambahan, jangan lupa Komsel hari Jumat seperti biasa. Dan satu lagi, hari Sabtu ini tanggal 15, ibadah youth perdana kita. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong buat youth kita. Namanya youth. Oh, Mighty Generation. Nama youthnya Mighty Generation. Generasi yang perkasa ya. Biar anak-anak youth di tempat ini menjadi generasi-generasi yang perkasa sesuai dengan namanya. Dan kita semua diundang untuk hadir. Begitu, Pak Gem, Bugam? Jam 7 malam, tanggal 15 hari Sabtu di tempat ini. Pembicaranya Pendeta Stanley Sorenson. Mari kita dukung anak-anak youth kita. Biar mereka bertumbuh, mereka semakin kuat, mereka semakin perkasa ya. Itu aja pengumuman tambahan. Jangan lupa setiap hari berdoa. Sama seperti khotbah Bapak Gembala, berjaga-jaga dan berdoa. Memang kalau mau diikutin 1 jam itu kadang-kadang kurang. Ngulik-ngulik Alkitabnya itu bisa setengah jam. Cuma kadang-kadang ada waktu harus ini harus itu, ya di stop juga gitu. Tapi yang seberapa pun yang kita bisa, mari kita lakukan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak jumlahnya, bukan seberapa panjang waktunya, tapi seberapa kita semakin intim dengan Tuhan. Itu yang terpenting ya. Puji Tuhan, itu aja pengumumannya. Kita akan berdoa siapa nanti? Yang berdoa, mari sama-sama kita bangkit berdiri semuanya. Mari jemaat Tuhan kita sepakat untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena Tuhan sudah menuntun kami ya Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami mulai dari pemimpin Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Tuhan, beserta para menteri yang bekerja di Kabinet Merah Putih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat lebih lagi Tuhan, kebijaksanaan lebih lagi Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan kebijakan yang diambil Tuhan mensejahterakan masyarakat Indonesia, memberi keadilan bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada bagi pemimpin kami Tuhan. Dan kami masyarakat Indonesia ya Tuhan bisa mendukung ya Tuhan setiap program yang ada yang dikerjakan oleh pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan banyak tajuk yang diusung Tuhan, Indonesia akan mengalami kegelapan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menolong, kuasa tangan Tuhan yang akan memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, begitu banyak berita yang ada juga ya Tuhan yang sudah mengungkap tindakan korupsi yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa satu hati pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan, setiap
orang-orang yang bekerja ya Tuhan untuk mengungkapkan tindakan ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan mereka bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan kejahatan yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan dapat dibersihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat sepanjang bulan puasa Ramadan ini Tuhan, masyarakat Indonesia yang melaksanakannya ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan adanya ketersediaan pangan agar masyarakat tenang dan harga terkendali ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cuaca dan iklim yang baik ya Tuhan, kesehatan masyarakat ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk terang Tuhan ada bagi masyarakat Indonesia ya Tuhan, bagi setiap kami Tuhan, kesatuan tubuh Kristus kiranya boleh terjadi ya Tuhan di setiap gereja-gereja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami mau bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk mencapai visi Tuhan bagi bangsa, bagi kota, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi penerjemahan Alkitab 186 ya Tuhan. Biarlah Tuhan tim yang boleh dibentuk ya Tuhan yang ada di penerjemahan Alkitab ini Tuhan dapat bersatu hati, sepakat bersama-sama ya Tuhan. Biarlah penerjemahan Alkitab dalam menjangkau mengambil bagian menggenapi setiap amanat agung melalui penerjemahan Alkitab yang ada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah join ibadah baik onsite Tuhan maupun mengikuti secara virtual ya Tuhan, online. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka ya Tuhan. Mereka telah memberikan waktu yang terbaik untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kehidupan mereka pun dipenuhi dengan firman Tuhan, dan Tuhan pelihara setiap harinya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat LWM yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan mereka yang mendirikan usaha, yang menjalankan usaha, maupun yang bekerja sebagai karyawan, karyawati Tuhan, yang kuliah ya Tuhan, maupun yang sekolah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pelihara dengan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan mereka setiap harinya ya Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi gembala kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami tidak akan mengalami kekurangan, tapi kami mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, mereka adalah generasi pemimpin di masa depan yang sedang Tuhan persiapkan di masa ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, pergaulan mereka ya Tuhan, sehat-sehatkan semua ya Tuhan keluarga besar LWM ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua ya Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Kiranya kami terus mengalami Kristus, kami semakin mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit kiranya Tuhan sembuhkan ya Tuhan, yang mengalami kesusahan hibur hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menjadi penolong dan penghibur setiap harinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sekali lagi berdoa bagi teman-teman kami ikut secara online juga. Tuhan berkati apapun pergumulan mereka, baik pekerjaan, usaha, masa depan. Tuhan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada jawaban. Terima kasih Tuhan, berkati semua usaha dan jemaat Tuhan. Mereka yang ada di marketplace, Tuhan berkati biar sesusah-susahnya selalu ada harapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sudah jemaat angkat tangan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Ingat, engkau adalah milik Tuhan. Engkau anak Allah, engkau punya hak untuk memanggil dia Bapa. Dan sebagai Bapa yang sempurna, dia akan membela. Dia ada bagi engkau sepanjang waktu hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama bilang amin.